yuk. Halo semuanya, selamat datang di channel Bapak. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat flora. Yang di dalam hari contoh yang akan kita pakai adalah menggambar sebuah semangka. Bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja ke videonya ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian nih yang besar, yang hands on ya. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk membuat gambar semangkanya. Ya, yang pasti kita pakai kertas. Sini Bapak ada spidol yang besar sebagai outline-nya nanti ya, sebagai garis paling luar. Lalu ada drawing pen yang 0,5. Kan juga pakai beberapa ukuran juga boleh, tapi 0,5 ini sangat pas untuk membuat gambar yang tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Sebagai senjata utama, berarti kalau kita mau gambar kita butuh pensil ya. Kan bisa pakai pensil mekanik juga, tapi untuk shading membuat seperti bayangan tuh lebih enak pakai pensil. Oke. Kalau ada pulpen ini sebenarnya untuk pewarna saja, tapi Bapak akan gunakan untuk memberikan arahan dan teori-teori yang akan kita belajar di video ini. Yang pasti ada penghapus ya, semua seniman butuh penghapus. Oke, kita langsung saja mulai cara pembuatannya. Yang pertama, Bapak akan tuliskan judulnya dulu ya. Oke. Oke, bagaimana cara membuat flora ya? Yang paling pertama yang kita butuhkan adalah kita akan menggambar lingkaran dulu di kertas kita. Kalian bisa belajar membuat lingkaran sempurna, tapi kalau belum terlalu bisa juga tidak masalah. Oke, kita langsung buat saja lingkarannya. Nah, oke, cara yang paling Bapak suka pakai adalah membuat dua bentuk ya, dua bentuk garis melengkung sehingga jadi lingkaran sempurna. Oke, seperti yang sudah kita lihat, bagian pertama atau sketsa pertama yang kita buat ini kita sebut sebagai basic shape ya, sebagai basic shape atau sebuah bentuk dasarnya, karena yang mau kita pakai itu lingkaran ya. Bentuk dasar yang kita pakai adalah lingkaran. Oke. Nah, hal selanjutnya yang kita perlu buat sebelum kita membuat semangka, ada beberapa konsep yang harus kita perhatikan ya. Bapak akan tunjukkan sama kalian. Kalau kita mau membuat gambar bentuk semangka, karena ada lingkaran dan kita mau buat dia terlihat dari depan, maka kita harus membagi dia menjadi dua dulu. Kita kasih garis bantu titik-titik untuk menandai mana yang bagian tengah. Oke, nah kalian anggap ini seperti melihat bola nih ya. Kalau misalnya ada gambar, berarti semakin ke ujung semakin kecil, semakin ke ujung semakin kecil, dan semakin ke tengah semakin besar, benar ya? Kita buat garis bantunya dulu seperti ini. Oke, ini kita tulis dulu ya. Ini adalah garis bantu ya. Oke, nah hal selanjutnya yang mau kita tambahkan di dalam basic shape ini, yang ini semua tadi masih garis bantu ya, itu adalah penambahan garis. Oke, yang mau kita tambahkan garis seperti apa? Garis yang mau kita pakai adalah garis bergelombang ya. Oke, jadi yang garis kita pakai adalah garis bergelombang atau wavy line ya. Nah, di mana kita meletakkan garisnya dan bagaimana cara kita membuatnya, kita bisa ikuti garis bantu yang sudah kita buat. Ini kan tadi di tengah ya. Konsepnya semakin ujung semakin kecil, semakin tengah semakin besar. Ini kita buat garis satu lagi deh ya. Nah, ini sudah ada garis bantu beberapa yang lain. Kita akan coba masukkan atau menerapkan satu garis dulu ke dalam sini. Oke, kita buat dulu wavy lines-nya di sini. Oke, kita masukkan ya garis bantu yang ini tadi ke dalam sini ya. Itu tadi adalah garis bantunya ya. Nah, kalau sudah membuat atau memasukkan garis yang pertama, kita bisa tambahkan garis yang kedua. Dari ujung dia kecil, semakin ke tengah ukurannya semakin besar. Caranya seperti ini ya.
Nah, dia semakin besar di tengah, makin kecil semakin kecil lagi. Nanti kita tinggal mengikuti garis bantunya. Kita bisa tambahkan garis-garis yang lain ke sudut-sudut yang lain. Ingat ya, harus terlihat melengkung karena kita mau melihat semangka ini dari depan gitu ya. Kecil, lama-lama besar. Kita sudah menambahkan 2 garis ya, garis 4 garis ya, tapi menjadi 2 bentuk sebagai dasar susu semangkanya. Kalian lakukan hal yang sama ya. Kita akan meneruskan garisnya dari sini ke sini. Ini juga sama, kita tambah. Oke, bentuk dasarnya sudah selesai sebenarnya ya. Nah, ini masih flat ya, jadi gambarnya itu masih belum terlihat hidup. Bagaimana cara membuat si gambar semangka ini menjadi terlihat hidup? Maka ada 2 konsep tambahan yang harus kita tambah ke dalam gambar kita. Yang pertama, kita harus ingat konsep yang disebut value dan juga shading. Ya, apa itu value dan apa itu shading? Kita akan melihat dalam 3 kotak ya. Ini sebagai contoh. Oke, Bapak berikan 3 kotak. Yang disebut sebagai value adalah warna dari terang sampai ke gelap. Contohnya, ini warna putih. Ini kita berikan sedikit warna abu-abu dan yang terakhir kita kasih warna hitam. Nah, ini disebut sebagai value ya. Jadi warna ya, warna dari terang ke gelap, atau kebalikannya juga bisa ya, atau dari gelap ke terang. Jadi karena kita bilang tadi adalah warna, maka tidak hanya warna hitam atau putih yang bisa disebut sebagai value, tapi bisa warna-warna lain, misalnya merah, ada juga warna biru. Semua warna bisa kita terapkan konsep value. Lalu apa yang disebut dengan shading? Shading ini akan kita langsung contohkan di gambar ya. Nah, jika kalian ingin membuat shading, pastikan kalian pegang pensilnya seperti ini nih. Telunjuknya ada di sini. Kita jepit dengan 2 jari kita. Kenapa? Supaya kita bisa memakai pensilnya miring. Nah, kayak gini ya. Yang semakin dekat dengan objek, maka akan semakin gelap ya warnanya. Oke. Nah, kalian sudah lihat ya. Jadi mirip-mirip dengan value. Lalu bedanya apa? Oke, langsung tarik ya. Jadi shading adalah penggunaan value pada suatu gambar atau objek ya. Jadi kalau sudah kita tambah dengan objek, maka itu disebut dengan value. Oke. Good. Sampai sini jelas ya, gampang, betul ya. Oke. Selanjutnya kita ini masih belum terlihat seperti nyata ya. Nah, value tadi bisa kita terapkan di dalam pewarnaan semangka kita. Ini karena kita pakainya warnanya hitam putih ya. Kita bisa warnai semua semangkanya secara sederhana. Ingat ya, pakainya miring. Kenapa Pak? Supaya tidak tajam. Oke, dan warnanya akan merata dia. Kita coba warnai dulu. Warnanya tipis saja. Ini adalah warna dasar yang tipis. Kalau kita buat hitam putih ya. Oke, kita akan warnai dia. Nah, konsep value ini akan kita terapkan lagi. Ya, untuk garis yang terlewat atau keluar boleh kalian bersihkan menggunakan pensil. Oke. Sampai sini kita ingat ya, kalau semangka itu dia ada terang, ada gelap, ada terang, ada gelap ya. Nah, itu di bagian yang melengkung ini. Kita akan bedakan warnanya dengan warna yang lebih gelap tentunya ya. Oke.
akan warnai semuanya. Pada bagian ini Bapak akan percepat supaya bisa langsung ke konsep selanjutnya ya. Oke, nah sampai di sini gambar kita sudah mulai terlihat lebih baik, betul ya? Jangan lupa kita akan menerapkan konsep value-nya. Tadi kan shading itu kan menjadi bayangan dari objek kita. Kita akan terapkan value-nya di bagian mana? Nah, karena ini ada bagian atas dan bagian bawah. Jika kalian lihat di suatu objek, kita kan menganggap cahayanya ada dari sebelah sini ya, karena ini di sini ada bayangannya. Maka di bagian sini akan lebih terang dan sini akan lebih gelap. Ujungnya akan lebih terang dan sini akan lebih gelap. Kita akan tambahkan konsep itu pada gambar kita supaya terlihat lebih nyata lagi ya. Kita akan buat dia agak gelap sedikit, tapi tidak lebih gelap dari coraknya. Oke, nah itu dia ya. Jadi kita sudah menambahkan apa tadi, ada value, ada shading di dalam gambar semangka kita. Lalu selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan menambahkan satu hal lagi di sini adalah outline ya, atau garis luar. Garis luar itu ada di berbagai objeknya. Kalau kita lihat di gambar kita, maka akan ada banyak gambar yang bisa kita berikan outline atau garis luar ya. Yang pertama di bagian dalam. Oke. Bagian dalam ini kalian akan tambahkan untuk apa Pak? Mempertegas gambar kita ya. Nah, oke, nah tadi kita menggunakan yang 0,5 untuk objek yang di dalam ya, karena dia tidak terlalu butuh garis yang besar. Oke, jadi itu tadi adalah sebuah outline. Nah, satu hal lagi yang akan kita tambahkan untuk bagian yang paling luar, pertegas bahwa itu nih suatu bagian yang utuh. Kita akan buat menggunakan garis yang besar menggunakan spidol. Oke. Wah, agak miring sedikit ya. Oke. Nah, demikian adalah hal-hal yang sudah kita tambahkan, dan semua dari hal yang tadi kita telah tambahkan itu disebut sebagai details ya. Jadi semua yang kita tambahkan tadi adalah hal yang membuat gambar itu lebih bagus, yang disebut sebagai details ya. Jadi semua details ini membantu semua gambar kita akan jadi semakin baik. Nah, teknik-teknik yang lain akan kita pelajari pada kelas selanjutnya atau mungkin video selanjutnya. Nah, demikian adalah cara pembuatan flora, yaitu buah semangka ya. Jika kalian masih kesulitan dalam membuatnya, kalian boleh coba ulang lagi, oke? Kalau masih ada kesulitan, boleh kalian tanyakan ke Bapak secara lewat direct message atau boleh juga lewat kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ataupun kelas selanjutnya. Have a good day.